Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hafadlia Rizka dengan NIM 20 2008 183. Saya di sini akan menuntaskan tugas saya, dan di sini saya akan menerangkan tentang dakwah-dakwah yang saya ikuti selama di bulan Ramadan selama 6 kali untuk menuntaskan tugas saya di kelas kemuhammadiaan. Pertama dengan judul pengimplementasian surat Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Luqman ayat 34. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, hal-hal yang disebutkan oleh ayat ini merupakan kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Yaitu pertama, waktu hari kiamat terjadi. Dalam Quran surat Al-A'raf juga disinggung bahwa hanya Allah yang mengetahuinya dan tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu, hanya tanda-tandanya saja yang diberitahukan kepada umatnya. Kedua, waktu hujan turun, malaikat pun tidak mengetahui apakah dengan mendung pasti akan terjadi hujan ataupun tidaknya. Terkadang seringkali langit hanya pekat tanpa diiringi dengan rintikan hujan. Ketiga, keadaan janin dalam rahim. Zaman sekarang memang teknologi memungkinkan seseorang mengetahui jenis kelamin janin. Namun terkadang ada saja keadaan di mana sang janin tidak bisa dideteksi kelaminnya. Di samping itu, alam rahim merupakan salah satu fase kehidupan yang dialami oleh manusia, dan kita tidak bisa mengetahui apa yang dialami sang anak di dalam janin atau di dalam alam tersebut. Keempat, sesuatu yang terjadi di esok hari. Setiap manusia tidak ada yang tahu apakah yang diusahakannya esok hari akan membuatnya jadi orang yang celaka atau bahagia. Apakah sesuatu yang buruk terjadi ataukah sesuatu yang baik. Dan yang kelima, waktu dan tempat ketika kematian menjemput. Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan, apabila Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang di suatu negeri, maka Allah akan menjadikan keperluan bagi orang tersebut di negeri itu. Allahu a'lam bishawab. Kedua, dengan judul keajaiban istighfar, yaitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah SAW tentang keajaiban istighfar. Apa yang akan didapatkan seseorang melafalkan istighfar. Mungkin sebagian orang terlintas di benak mereka masing-masing bahwa istighfar adalah pengetahuan dasar bagi umat muslim. Permulaan Islam sendiri adalah permulaan istighfar sendiri adalah pengampunan atau memanggil Allah atau memohon ampun dan agar bergantung pada Allah, dan kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Dan ada iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka di mana mereka berbuat dosa, tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama, yaitu yang pertama, syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa, dan saat manusia telah berbuat dosa, syaitan akan lalaikan mereka agar mereka tidak beristighfar, karena istighfar adalah kunci untuk dihilangkan dosa tersebut, dan akhirnya azab Allah Subhanahu wa taala tidak datang. Al-Quran menunjukkan kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Jadi kuncinya adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar.
Sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada pada orang tersebut. Orang bisa terkena bencana seperti gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu ada seseorang yang menanyakan apa keselamatan itu. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Allah tidak memudahkan lisan Anda, lisan manusia mengatakan astagfirullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak memberikannya azab. Oke, dan yang ketiga adalah sabar. Dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya. Yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah, menahan diri dari suatu perbuatan maksiat kepadanya, dan menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan aktivitas jasad yang berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. Ini merupakan hukum sunnatullah. Tidak ada manusia yang langsung dari bayi menjadi dewasa, tetapi harus melalui proses yang telah Allah tetapkan. Seluruh makhluk dari manusia, hewan, dan tumbuhan berkembang mengikuti prinsip tersebut. Menumbuhkan benih tidak bisa hanya dengan sekali menyiramkannya dengan 1 ton air, tetapi harus mengikuti sunnatullah yang telah Allah tentukan. Demikian juga dengan penyembuhan sakit. Agar sehat kembali, perlu sebuah proses pengobatan yang terus-menerus sampai sembuh. Obat dan dosis disesuaikan dengan kebutuhan penyakit tersebut. Seperti sebuah mangga, untuk menjadi matang sempurna, dia harus terlebih dahulu menjadi bakal buah yang sangat kecil. Meskipun demikian, bakal buah itu sudah mengikat sangat kuat pada tangkai dan dahan. Ketika bakal buah itu menghijau, petani paham jika bakal buah itu suatu ketika nanti akan besar dan matang. Maka meskipun masih sangat kecil buahnya, dia terus seorang petani tersebut memelihara sampai buah tersebut bisa dipanen dan dimakan. Artinya diperlukan sebuah proses yang melewati waktu tertentu agar terwujudnya buah yang matang sempurna. Jadi demikian pula orang yang beramal solih, dia yakin pada janji ilahi, janji yang ada dalam ilmu ghaib. Dia terus memelihara janji tersebut sampai tumbuh dan diperoleh sempurna. Belum terwujudnya janji Allah bukan berarti janji itu tidak ada, tetapi memerlukan suatu proses mengikuti hukum sunnatullah. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji telah berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Allah Ta'ala berfirman, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Ghafir ayat 60. Maka untuk mengaktualisasikan janji Allah, hamba harus terus-menerus memelihara doanya dengan meningkatkannya dan bersungguh-sungguh, serta banyak meminta dengan mencari waktu-waktu dan tempat mustajab sampai mencapai hasil diharapkan, yaitu dengan realisasinya janji Allah. Sama seperti sebuah mangga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kelima adalah kenapa aku tidak bahagia. Ini adalah salah satu judul yang saya sukai dari beberapa dakwah yang pernah saya dengar, yang berisikan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak manusia beriman yang belum mendapatkan kebahagiaan dunia tersebut. Jangankan untuk memperoleh tahta, hidup pun masih dengan keadaan serba kekurangan. Jangankan untuk mendapatkan keturunan, jodoh pun tak kunjung bertemu. Padahal segala daya dan upaya telah dikerahkan untuk mewujudkan mimpi menggapai kebahagiaan duniawi tersebut. Kualitas iman dan takwa selalu di-upgrade
di-increase guna mendapat secerca karunia dari Allah Ta'ala berupa jawaban dari doa-doa yang senantiasa dipanjatkan. Lantas bagaimana cara orang beriman menyikapi kenyataan ini? Jawabannya adalah dengan kembali memperbarui niat tujuan manusia dalam menjalani kehidupan dunia fana ini, yaitu menjadikan negeri akhirat sebagai prioritas dari tujuan utama. Jadi tujuan utama kita adalah negeri akhirat, merealisasikan niat dengan istiqomah, menjaga diri dari batasan-batasan syariat dalam menapaki setiap jejak langkah mewujudkan mimpi duniawi kita. Jadi yang keenam adalah bersabarlah, rencana Allah pasti akan terbaik. Ini masih relate sama judul sebelumnya ya, bersabar. Jadi menunggu adalah hal yang paling membosankan dalam hidup. Perlu kesabaran dalam menunggu. Jika sabar menunggu pasti mendapatkan hasil yang baik, itu sudah pasti. Tapi jika tidak sabar menunggu, bisa pada akhirnya kita lelah. Kita menunggu dalam keadaan lelah, kadang khawatir, apalagi yang sedang ditunggu tak kunjung hadir. Bagaimana dengan menunggu jawaban Allah untuk yang kita doakan? Bagaimana kita terus berdoa dan menunggu jawaban dari Allah? Ketika kita sudah berdoa dan menaati dalam waktu yang lama untuk satu hal belum terjawab juga, pasti kita akan kecewa dan bahkan berkata bahwa mungkin doa kita tak dijawab oleh Allah. Kita memang mungkin punya banyak rencana yang selalu kita bawa dalam doa dan berharap dijawab. Tetapi juga percayalah, rencana Allah dalam hidupmu jauh lebih baik dari rencanamu sendiri, karena Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan ketimbang diri kamu sendiri. Rancangan Allah untuk hidup adalah rancangan yang baik. Allah mengetahui yang terbaik buat kita dari yang baik. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu, Allah akan memilah dan memberikan yang terbaik kepada kita. Percayalah, ini hanyalah soal waktu. Itulah dakwah-dakwah yang saya dengarkan selama di bulan puasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Halim, karena beliau saya mengambil banyak pelajaran selama di kelas, dan terutama beliau menyuruh saya dan teman-teman yang lainnya mengerjakan tugas-tugas seperti menghadiri dakwah-dakwah yang sekiranya sangat berguna untuk saya dan untuk bekal saya nanti. Saya kira cukup. Saya memohon maaf apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah secara sadar ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.